Halo teman CPNS, di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD CPNS. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kamu juga bisa mendapatkan info dan berita terupdate mengenai CPNS, BUMN, dan yang lainnya di Instagram kita di @teman_CPNS. Dalam SKD, nantinya akan ada 3 jenis tes yang diujikan, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Berikut ini soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan dari channel YouTube privat Al-Faiz. Perhatikan contoh peristiwa berikut. Seorang hakim memohon maaf kepada 8 terdakwa dan hadirin yang hadir di persidangan setelah memutuskan perkara pencurian terhadap wanita selaku terdakwa. Mohon maaf, saya harus membuat keputusan hukum karena ibu ini telah melakukan pencurian, walaupun pencurian ini dilakukan karena faktor keterpaksaan, tidak memiliki uang untuk membeli obat karena anaknya sakit dan perlu pertolongan. Tetapi saya harus memutuskan bahwa ibu ini bersalah, telah mengambil barang yang bukan haknya dan merugikan orang lain serta kepentingan umum. Demikian ucapan hakim itu setelah selesai persidangan. Kutipan singkat persidangan kasus pencurian tersebut menunjukkan. Nah, silahkan teman-teman sudah dapat jawabannya. Oke. Mungkin dicek ini yang A nih, keputusan hakim tidak manusiawi. Hakim membuat keputusan kontroversi. Hakim tanpa pandang bulu siapapun yang salah, hukum tanpa pandang bulu siapapun yang salah. Yang D, hukum harus mengesampingkan unsur keadilan. Yang E, hakim harus lebih berhati-hati agar tidak mempermainkan hukum. Kira-kira teman-teman jawabannya yang mana dari kasus yang ada di soal ini? Oke, sudah ya. Nah, jadi intinya karena ibu ini telah mencuri walaupun dia terpaksa untuk anaknya, tetapi inilah hukumnya. Hukum itu tidak pandang bulu, ketika dia bersalah maka harus diberikan hukuman. Dan ini yang sudah dilakukan oleh seorang hakim dari soal yang ada. Nah, maka jawaban yang paling tepat teman-teman, jawabannya adalah yang E, hukum tanpa pandang bulu siapapun yang salah. Karena dia sudah bersalah maka harus diberikan hukuman. Cocok ya dengan jawabannya ya? Yuk, nomor 1 jawabannya yang E. Nah, cara mudahnya gimana? Yuk bareng-bareng. Di privat Al-Faiz biasanya nomor 1 selalu yang C. Kenapa? Karena C itu cinta. Kita awali dengan cinta dulu ya, ngerjain soal HOTS ya. Nah teman-teman, sekali lagi ini ada 10 soal ya. Kalian juga bisa download soalnya, ada di kolom deskripsi, spesial buat teman-teman, silahkan download gratis ya. Oke, lanjut yuk ke soal nomor 2. Dalam keadaan dunia sedang kacau dengan terjadinya peperangan antar blok barat dan blok timur, Indonesia mengambil sikap yang sangat bijak dalam memposisikan diri dengan keadaan tersebut, yaitu dengan membentuk Gerakan Nasional Non-Blok atau GNB. Hal yang menjadi dasar bagi Indonesia adalah, teman-teman yang mau jawab silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jawabannya apa? Nanti cek ya, 10 soal kalian bener berapa. Oke. Nah, gerakan non-blok itu artinya Indonesia tidak ingin berpihak kepada blok barat ataupun blok timur. Karena Indonesia sesuai dengan alinea di undang-undang ya, alinea pertama, bahwa Indonesia itu cinta perdamaian ya. Tidak ingin ada penjajahan di muka bumi, ingin kemerdekaan juga gitu kan. Maka yang paling tepat kita cek apakah A, Indonesia adalah negara baru yang belum mampu bersaing. Kurang tepat ya. Indonesia lebih mementingkan nasib bangsanya. Kurang tepat karena di sini Indonesia juga peduli dengan bangsa lain ya. Yang C, Indonesia merupakan negara yang menjunjung keadilan. Betul, tapi belum tentu apakah cocok dengan yang dimaksud di soal. Yang D, Indonesia lebih mengutamakan ketertiban dunia. Oke, bagus. Yang E, Indonesia bukan negara sekuler ya. Kurang cocok dengan maksud soalnya. Nah, karena maksud soalnya ya di sini kita kasih tanda. Indonesia sangat bijak dalam memposisikan diri dengan keadaan tersebut, yaitu dia tidak memblok atau tidak memihak di blok barat ataupun blok timur. Maka yang paling tepat adalah Indonesia lebih mengutamakan ketertiban dunia, atau perdamaian dunia teman-teman ya. Gimana teman-teman? Untuk video selengkapnya bisa ditonton di link yang telah kami sertakan di deskripsi video.
Selanjutnya, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum dari channel YouTube Viracun. Oke, kita ke soal nomor 1. Ini tentang usia-usia ya teman-teman. Jadi usia Andini adalah 3/5 usia Santi. Usia Nita adalah 5/4 dari usia Andini. Jika usia Nita adalah 30 tahun, maka berapakah usia Santi? Oke, kalau ada soal yang kayak gini, kita misalkan aja teman-teman ya, dengan huruf-huruf nama-namanya supaya nggak rempong. Jadi N itu adalah Nita. Oke, kita awali dengan kalimat yang pertama. Usia Andini adalah, jadi usia Andini adalah berarti A sama dengan 3/5 usia Santi. Langsung aja teman-teman, 3/5 dikali S gitu. 3/5 usia Santi itu artinya 3/5 dikali usianya Santi. Oke, kemudian usia Nita adalah 5/4 usia Andini. Oke, berarti 5/4A. Jika usia Nita adalah 30 tahun, wah gampang nih, udah diketahui Nita adalah 30 tahun, berarti N sama dengan 30. Maka berapakah usia Santi? Yang ditanyakan adalah usianya Santi. Oke, kalau ada yang kayak gini, teman-teman kita langsung gunakan N30 ini aja untuk mencari yang lainnya. Tapi kita gunakan N30 ini sama yang ada N-nya juga supaya kita bisa substitusi. Yang mana yang ada N-nya di sini? Oke, yang ini ya, N sama dengan 5/4A. Meskipun nggak ada S di sini, nanti kita bisa menggunakan hasilnya ini untuk mencari S gitu. Oke, ini kita substitusi dulu teman-teman karena N sama dengan 5/4A, kemudian N sama dengan 30, maka N-nya diganti 30, kemudian 5/4 dikali dengan A. Oke, kalau ada yang kayak gini teman-teman, 30 sama dengan 5/4A, langsung aja A sama dengan ini dibalik 4/5 dikali dengan 30. Nah, asalnya dari mana? Nah, aku tunjukin ya teman-teman. Nah, ini dari persamaan aja sih ya. Jadi 30 sama dengan 5/4A. Nah, ini perkalian ya. Jadi kalau 5/4 mau pindah ke sebelah, itu dia jadinya pembagian. Jadi kalau aku tulis kayak gini, ini sama aja ya. A sama dengan 5/4 30, atau 30 sama dengan 5/4 itu sama aja. Jadi A sama dengan ini pindah ke sebelah, jadi pembagian. Jadi 5/4 dibagi dengan 30. Oke, nah ingat kalau pembagian pecahan salah satunya dibalik ya, terus diubah menjadi perkalian. Berarti A sama dengan 4/5 dikali dengan 30. Jadi asalnya dari sini. Tapi kalau teman-teman sudah familiar, ya udah nggak perlu dijabarkan lagi kayak gini, langsung aja diganti. Oke, jadi 30 dibagi 5 itu 6, 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Jadi kita dapatkan usia Andini sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah Santi. Jadi kita bisa pakai usia Andini di sini untuk mensubstitusi yang ini. Oke, jadi A sama dengan 3/5 dikali usia Santi. Nah, kita ganti A-nya dengan 24. Berarti 24 sama dengan 3/5 dikali usianya Santi. Nah, ini balik lagi ke cara yang tadi. Kita mau cari Santi, berarti S sama dengan 5/3 dibalik dikali 24. 24 dibagi 3, 8. 5 kali 8, 40. Berarti usianya Santi adalah 40 tahun. Oke, kita ke soal berikutnya. Nilai tryout SKD Ahmad berturut-turut adalah 460, 475, dan 490. Jika masih ada 3 kali tryout dan rata-rata, oke ini tentang rata-rata, nilai yang diharapkan adalah 490, maka rata-rata 3 kali tryout tersebut adalah, oke kalau kita berbicara tentang rata-rata, itu artinya jumlah data dikali berapa banyaknya data gitu ya. Jadi ini berapa kali dia tryout teman-teman? 1, 2, 3, dan masih ada 3 kali tryout. Berarti ini udah langsung kita tulis per 6 aja nih teman-teman. Jadi ada 6 kali tryout. Nah, kemudian yang di atasnya itu adalah nilai-nilai tryoutnya ditambahkan yang 6 kali itu. Jadi 460 tambah 400, 60 tambah 475 ditambah 490 ditambah, nah ini nih, jika masih ada 3 kali tryout, 3 kali tryout ini kita nggak tahu ya berapa, jadi anggaplah ini 3 dikali X. X ini adalah rata-rata dari ketiga tryout yang nggak diketahui ini.
kayak gitu ya. Nah, sama dengan yang diharapkan, nilai yang diharapkan adalah 490 nih, 490. Oke, jadi kita mau tahu nih X itu berapa, maka rata-rata 3 kali tryout tersebut. Jadi yang ditanyakan di sini adalah X. Jadi ada banyak cara ya untuk mengerjakan ini. Oke, tukang sayur lewat. Jadi cara yang paling familiar adalah teman-teman langsung kali silang jumlahkan ini, terus kali silang, terus dioperasikan lah ya seperti biasa. Nah, cuman itu akan melibatkan angka yang sangat besar ya teman-teman, karena 460 tambah 475 tambah 490 itu pasti dia angkanya ribuan kayak gitu, dan sebentar kalau dikalikan itu akan lebih gede lagi. Jadi aku sarankan untuk ini ada di video aku yang statistika ya teman-teman, nanti aku cantumkan. Jadi aku mau mencari rata-rata yang 460, 475, dan 490 ini dengan angka yang lebih sederhana gitu ya. Caranya ini ya. Jadi aku mau cari rata-ratanya 3 yang ini dulu gitu. Jadi 460 ditambah 475 ditambah 490. Ada berapa di sini data? 3 ya, berarti ini dibagi dengan 3 kayak gitu. Jadi aku mau cari rata-ratanya ini dulu, terus cari rata-ratanya ini dulu, supaya sebentar itu dia sederhana kayak gitu ya. Oke, jadi kalau aku tambahkan ini yang akan ada angka ribuan. Jadi aku mau pakai satu angka patokan. Angka patokan yang aku tentukan di sini adalah 450. Jadi angka yang ini bisa apa aja ya teman-teman. Pokoknya angka yang memudahkan kita untuk menghitung. Bisa 450, bisa 460. Oke, jadi 450. Sekarang aku lihat selisihnya 460 dan 450. Berapa selisihnya? 10 ya. Nah, kemudian 475 dengan 450 itu 25. 490 dengan 450 itu 40. Jadi ini per 3. Nah, 10 tambah 25, 10 tambah 25, 35 tambah 40, 75. Nah, per 3 ini sama dengan 25. Jadi rata-ratanya adalah angka patokan ini ditambah yang ini teman-teman. Jadi rata-ratanya adalah 450 ditambah 25. Istilahnya kita menyimpan 450 ini untuk masing-masing angka kayak gitu. Jadi 475. Kemudian rata-rata yang kedua yang aku cari itu 3x. Ada berapa data di sini teman-teman? 3 ya, berarti dibagi dengan 3. 3x per 3 itu sama dengan x. Oke, jadi udah dapat 475 dan x. Nah, sekarang aku modelnya kayak gini. 475, ini kan rata-ratanya 475. Ini rata-ratanya x. Berarti 475 ditambah X per berapa teman-teman? Ini sisa berapa dapat? Sisa 2 ya. Sisa 2 per 2 sama dengan 490. Nah, sekarang baru nih aku kali silang karena dia baru sederhana gitu ya. Nah, udah nggak melibatkan angka yang gede lagi. Jadi 475 tambah X, karena ini kan dikali 1 ya. Dikali 1 sama dengan 490 kali 2. Berapa teman-teman? 980 ya. Nah, jadi X sama dengan 980 dikurang dengan 475. Berapa tuh teman-teman? Nah, 980 dikurang 475, 10 kurang 55, 7 kurang 70, 9 kurang 4, 5. Jadi 505 nih. Nah, karena yang ditanyakan adalah rata-rata 3 kali tryout itu. Rata-rata di sini adalah X-nya itu ya. Jadi ini sama dengan 505. Oke, bisa ya teman-teman? Untuk video selengkapnya bisa ditonton di link yang telah kami sertakan di deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi dari channel YouTube Dosen Deso. Ke soal yang pertama. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Uang tunai yang tersimpan di dalam berangkas atau lemari besi hilang. Hal ini membuat timbul rasa saling mencurigai antar sesama karyawan. Atas kejadian ini yang Anda lakukan sebagai seorang manajer adalah, nah kita posisinya adalah manajer ya. A meminta office boy untuk mengingat kembali siapa saja yang datang ke kantor selama peristiwa ini terjadi. Nah, ini kan ada masalah ya. Nah, kita cari solusi. Oke. Apakah A ini sangat solutif? Sepertinya masih belum ya.
B. Mengusulkan kepada atasan agar dilakukan audit investigasi agar diketahui siapa pelaku yang mencuri uang yang tersimpan di brankas kantor tersebut. Oke, minta bisalah kita keep dulu. C. Meminta agar si pelaku segera menyerahkan diri dan berjanji untuk tidak menyebarkan tindakan fraud yang dilakukannya ke pihak eksternal. Ini ya kalau orangnya ngaku ya namanya maling ya susah ya ngakunya ya. D. Membuat keputusan secepatnya untuk menonaktifkan manajer keuangan karena peristiwa yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawabnya. Wah, ini nggak solutif nih. Ini masa kita karena itu langsung menonaktifkan manajer keuangan, ini jelas enggak. E. Meminta masukan dari para dewan komisaris apa yang sebaiknya saya lakukan. Nah, ini sebenarnya kita manajer ini kan posisinya cukup lumayan ya, punya posisi ya. Kalau kita tanya itu seakan-akan kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu ya. Nah, sepertinya ini bukan. Nah, karena ini kita minta masukan. Sedangkan jadi dari beberapa opsi jawaban ya yang cukup baik, yang paling baik bahkan di antara 5 ini adalah B ya. Kita tetap tidak bisa langsung sendiri ya, tetapi kita di sini mengusulkan kepada atasan agar dilakukan audit investigasi. Nah, ini solusi supaya apa ya? Supaya ini ketahuan, ini paling solutif dibanding yang lain ya. Kita nggak bisa langsung melakukan tindakan ya, tetapi kita bisa mengusulkan, kita masih ada action ya. Di sini ada action, kita ngomong ke atasan ya, kita usul apa, ada investigasi supaya apa, supaya diketahui pelakunya siapa. Ini paling solutif. Kalau ini minta masukan dewan komisaris apa yang sebaiknya dilakukan ya, ini kayak kita nggak punya solusi ya, seakan-akan kita belum punya solusi gitu. Kalau ini kan kita mengusulkan, jadi lebih solutif, tujuannya juga tersampaikan di jawaban yang B. Oke, lanjut. Nah, ini ya, jadi poin 5-nya ada di B, teman-teman. Lanjut. Pada era pandemi COVID-19, banyak berita hoax atau berita yang berlebihan yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih khawatir dan bisa berakibat buruk terhadap kesehatan fisik dan psikis. Ketika Anda menerima broadcast WhatsApp dari grup, bagaimana Anda menyikapinya? Wah, ini apalagi kalau grupnya grup keluarga ya. Wah, ini cuma nggak disebutkan ya, cuman grup keluarga ini kadang-kadang beritanya hoax, nggak hoax sih ya, clickbait atau mungkin ya banyak ya yang gimana lah gitulah ya. Nggak usah panjang-panjang bahas grup WA keluarga. A. Memastikan kebenaran berita dengan bertanya kepada orang di sekitar, membaca koran dan berita di televisi untuk tidak menyebarkan jika berita itu salah. Kita memastikan kebenaran, bertanya ke orang yang sekitar, membaca koran, tidak menyebarkan jika berita salah. Oke lah, masih bisa kita keep dulu. B. Menimbang nilai manfaat berita tersebut dan jika tidak bermanfaat, hentikan berita dan tidak perlu disebarkan. Ini juga cukup baik. Sebentar, kita fokus ke sini ya. Ini berita hoax atau berita yang berlebihan. Oke, bla bla bla, berakibat buruk. Nah, kita harus fokus pada masalah yang ada kan. Saya menyebarkan informasi yang saya terima, yang saya rasa beritanya benar. Ini kurang nih kalau ini. Menyebarkan informasi yang saya terima, yang saya rasa beritanya benar dan menghentikan menyebarkan jika ternyata salah. Ini dia langsung menyebarkan ya, ini langsung menyebarkan. Ini jelas CDE, ini jelas bukan teman-teman. Ya, kita memastikan kebenaran atau menimbang nilai manfaat. Nah, karena yang ditekankan di sini adalah berita hoax, maka ya poin yang tertinggi adalah A, teman-teman. Nah, kenapa? Ya ini sesuai dengan masalahnya karena yang dibahas adalah berita hoax. Maka solusinya adalah kita memastikan kebenaran. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus fokus ke masalahnya apa, terus solusi yang akan kita ambil itu apa. Nah, solusi yang diambil itu harus menyelesaikan masalah yang ada di dalam soal. Begitu ya. Untuk video selengkapnya bisa ditonton di link yang telah kami sertakan di deskripsi video ini.
Nah, itu dia soal beserta pembahasan SKD CPNS. Jangan lupa untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal CPNS. Dan jika kamu suka dengan video ini, tekan like, komen, dan subscribe. Kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.